Oke, halo. Welcome back to Nelevia. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan gue ada beberapa dus MacBook. Di sini ada 2 MacBook juga. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang MacBook yang udah pernah gue pakai, mulai dari Air 2017 sampai sekarang gue pakai Pro 2020. Video ini bisa jadi bahan referensi buat kalian yang mau upgrade MacBook kalian, atau dari kalian yang sebelumnya pengguna Windows nih pengen coba-coba MacBook. Nah, biar kalian nggak beli yang overpriced atau kalian beli yang nggak sesuai kebutuhan kalian, tonton video ini sampai habis. Check it out. Yang pertama, MacBook Air 2017. Barunya udah nggak ada di iBox, aku lihat kemarin udah habis. Untuk harga secondnya sekitar 7,5 sampai 9, enggak deh, 8,5 lah. Karena terakhir aku jual itu laku 8,4 di awal Februari 2021. MacBook ini itu udah i5 dengan kecepatan 1,6 kalau nggak salah sampai 2,8 GHz turbo boost-nya. Aku pakai yang RAM 8 karena MacBook minimal RAM-nya 8, jadi kalian tenang aja. Terus SSD-nya waktu itu cuma 128 GB. Nah, MacBook ini termasuk kenceng dari pengalaman aku pribadi. Dia nggak ada lag berarti lah untuk task harian. Padahal waktu itu aku pakai buat kerja, aku ngoding di Android. MacBook ini tuh cocok buat kalian yang bakalan dipakai untuk pekerjaan dari level bawah ke menengah. Maksudnya itu kayak editing video biasa, terus render video, programming web, programming Android yang nggak terlalu kompleks. Tapi kalau buat kalian yang cuma nonton film terus buat hahaha dan ngetik Word, Excel dan sebagainya, ini benar-benar udah cukup banget. Dari aku pribadi, ini pilihan yang cocok buat kalian yang baru mau migrate dari Windows ke MacBook dengan budget yang di bawah 10 juta. Nah, MacBook ini sendiri menurut aku itu bezelnya ringkih dalam arti dia kayak bunyi gitu waktu dibuka, tapi nggak sampai yang patah atau lain sebagainya. Beberapa user juga pada bilang ini tuh bahannya nggak stable MacBook yang baru. Well, that's fine. Logo Apple-nya masih menyala, jadi kalau dilihat dari depan lebih enak karena ada beberapa orang yang nggak suka dengan desain Apple yang baru yang logonya nggak nyala. Kemudian dia waktu itu masih ada USB Type 3 2 biji, jadi enak, nggak kayak yang sekarang tuh semua Type C. Jadi kalian butuh konverter, chargernya juga pakai yang MagSafe magnetic, jadi kalau ketendang itu laptop kalian nggak akan rusak karena akan otomatis lepas. Ada SD card slotnya juga untuk MacBook yang ini. Nah, kekurangannya sendiri dari aku pribadi, aku nggak suka sama layarnya. Kenapa? Dia belum Retina display, jadi buat kalian yang anak desain banget, yang perhatikan warna, ini kurang cocok karena warna yang kalian lihat di MacBook ini bakalan beda banget sama yang kalian lihat di HP, lagi HP IPS atau di MacBook yang layarnya udah Retina display. Kemudian layarnya juga itu biasanya masih tebal banget, kayak gini gambarnya. Nggak estetik aja gitu dilihat, beda sama yang baru tuh yang udah tipis gitu. Waktu itu aku pakai yang silver ya, dan untuk overall keyboardnya enak, terus touchpadnya juga enak meskipun nggak selebar yang sekarang. Baterainya awet, 6-8 jaman lah, 7 jam, sorry. Oh ya, yang terakhir, kameranya itu lebih bagus menurut aku karena lebih clean dibandingkan MacBook 2020 yang udah aku beli, MacBook M1. So, ini pilihan tepat banget buat kalian yang entry level lah, baru mau masuk ke MacBook. Selanjutnya adalah Air 2018. Ini tuh improvement dari 2017, improvement dari segi desain, layar, dan banyak hal yang dirubah. Ini dusnya ada di sini, udah punya nggak ada, karena ini MacBook temen gue bantuin beli dan dapat di harga 12 juta. Pertimbangan gue beli MacBook Air 2018 daripada 2019 atau 2020 adalah di harganya lebih terjangkau, 12 juta dapat yang 26 GB. Kemudian yang 2020 itu GHz-nya kecil banget, cuma 1,1, which is kurang banget. Kemudian 2019 harganya masih tinggi, sedangkan dari segi performa itu nggak yang jauh berbeda. Jadi ini pilihan yang cocok buat kalian yang budgetnya 10 juta lebih dikit, kalian pengen layarnya yang Retina, terus biasanya lebih tipis dan lebih estetik menurut Bamba, itu ini pilihan yang tepat. Nah, biasanya kayak gini, dia MacBook itu nggak ada perubahan desain untuk Air dari 2018 sampai 2020. Kalian lihat tipis seperti Air biasanya. Yang aku beli juga warnanya sama, dark grey kayak gini. Cuma ada 2 Type C di sini buat charger. Jadi ini butuh konverter buat kalian yang pakai mouse, pakai keyboard eksternal atau pakai USB, dan 1 lubang
headset. Nah, untuk layarnya sendiri dia udah retina display, jadi enak dilihatnya, dia lebih tipis biasanya, lebih estetik lah. Untuk keyboardnya ini beda 2018 dari 2019 atau 2017. Keyboardnya dia pakai yang lebih tipis, apa ya sebutannya, butterfly keyboard atau apa, koreksi kalau gue salah. Dia positifnya adalah nggak berisik, tapi beberapa orang mungkin nggak suka. Nah, dia juga udah fingerprint ID sini, jadi bisa langsung kalian buka tanpa harus masukin password kalau habis di sleep. Untuk performa dia jauh lebih baik daripada 2017, karena yang 2018 ini sama, base-nya 1,66 GHz, cuma dia turbo boost-nya sampai 3,6 kalau nggak salah. Ya, 3,6. RAM 8GB masih sama. Ini X-iBook, pilihannya tepat. Oh ya, kemudian hati-hati kalau kalian pakai yang Retina 2018, itu banyak yang komplain layarnya flagged. Jadi keyboardnya itu ada bercak keyboard di layar. Nah, itu ngakalinya adalah jangan ditutup kalau punya lagi panas, kemudian sebisa mungkin dikasih screen guard. Oke, lanjut, kita bakal lompat ke M1. Nah, ini adalah M1 2020. Aku pakai M1 ini mulai bulan 3 kemarin 2021. Harganya waktu promo itu dapat di sekitar 15 juta. Ini 256 GB. Awalnya agak ragu beli karena dia M1, dia arsitektur CPU-nya beda sama yang sebelumnya Intel. Apalagi gue kerjanya di dunia programming, itu banyak banget aplikasi coding yang nggak support sama M1. Nah, buat kalian yang mau beli MacBook untuk jangka panjang, M1 itu hal yang bagus buat dibeli karena kedepannya, jadi untuk orang yang sabar ya, kedepannya bakalan banyak aplikasi yang udah support sama dia. Tapi kalau kalian butuh laptop yang kalian beli langsung kalian pakai kerja keras sekarang, kalian butuh sekarang juga untuk do everything your work, ini nggak cocok. Kenapa? Karena banyak aplikasi yang belum support. Adobe Photoshop aja itu belum bisa diinstal di sini. Aku buat kerja juga masih pakai emulator, jadi sebenarnya dia desain untuk kecepatan dan efisiensi kan M1 ini. Tapi karena banyak aplikasi dari developer yang belum support, makanya dia terkesannya lambat. Tapi untuk baterai gue appreciate, dia benar-benar awet, 8 jam itu enak gitu, charge-nya juga cepat. M1 itu pakai charge mana ya? Dia 30 watt dan ini ngecas cepet banget. Gua 2 jam, itu 2 jam setengah lah. Sampai itu udah mentok, udah penuh baterainya, bisa dipakai seharian bahkan sampai besoknya. Ini beli di iBook juga. Nih, M1 256 GB. Untuk isi dalamannya MacBook gak ada bedanya. Cuma kabel, stiker, charger sama MacBook sendiri. Dan ini M1-nya. Yang tadi udah gue tunjukin ke kalian. Ini enak buat santai-santai, buat nonton film, buat ngetik-ngetik Word. Tapi, ngetik Word kalau Word-nya kegedean, gue pernah waktu itu ngerjain skripsi, mati di sini, dia nggak bisa di-save. Jadi benar-benar ini masih banyak bug-nya, masih banyak problemnya. Jadi M1 ini untuk orang yang sabar, kalian beli sekarang, kalian menikmatinya beberapa tahun lagi itu worth it. Tapi kalau disuruh milih, gue mau milih pakai ini atau pakai Air yang 2018, gue lebih milih Air 2018. Dari segi performa, dari segi kenyamanan, Air tuh pilihan yang lebih bagus. Karena gue beberapa kali emosi pakai M1. Oh, untuk kalian yang kerja jadi iOS developer, ini cocok. Karena dia udah support banget. Kemudian, apa lagi? Oh, yang terakhir. Ditaruh di mana ya? Sini lah. Untuk MacBook Air 2020 yang Intel gue bener-bener gak saranin, dia terlalu kecil, performanya 1,1 enggak banget. Nah, yang terakhir MacBook Pro Touch Bar 2020. Ini yang 16 GB RAM-nya, beda kayak tadi gue semua 8 GB. Dia kecepatannya 2 GHz dengan turbo sampai 3,8 Core i5. Ini dibeli
untuk kerja karena earphone-nya jelek, nggak cocok lah, bukan jelek. Dapatnya ini Pro. Sebenarnya touch bar menurut aku nggak terlalu penting buat aku. Mungkin buat teman-teman yang suka mainin warna, terus suka emoji, suka lah, main-main dengan touch bar itu worth it. Cuma emang MacBook Pro mulai 2020 atau 2019 ya gue lupa, itu udah nggak ada lagi yang tanpa touch bar, jadi yang mau nggak mau dipakai. Performa jangan ditanya, ini kenceng banget, gila kencengnya. Multitaskingnya heboh, jadi gue main game sambil ngoding, sambil nonton YouTube itu nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kekurangan satu, baterai boros, boros banget, kayak nggak cocok buat dipakai sambil tiduran, sambil dipakai nonton film di kasur, itu nggak banget. Yang cocok buat gitu tuh yang Air, karena dia lebih adem, baterainya bisa awet banget. Tadi yang gue jelasin, ini paling 4 jam itu udah habis ya, karena gue pakai mode keras. Dan dia gampang banget panas, download terus, atau streaming atau video call FaceTime gitu yang lama, dia bener-bener panas, jadi butuh pendingin, nggak boleh ditaruh di atas kasur. Tapi kalau kalian yang bener-bener nyari performa dan nggak yang dipakai buat entertainment, ini bagus, rekomen. Harganya sekitar di iBook masih 28 juta. Oh ya, gue belum nunjukin MacBooknya. Ini yang Pro 2020. USB Type-C-nya ada 4, di kanan 2, kiri 2, terus 1 lubang headset. Kemudian dia tebal bezel-bezelnya, jadi rata tuh, nggak kayak Air yang depannya tipis. Cat belakangnya sama persis, depan logo nggak ada beda sama Air. Bedanya di sini, jadi ada touch bar-nya di atas ini yang bisa kalian customize sesuai kebutuhan. Ini tergantung selera ya, suka nggak suka. Touch ID juga lebih gede, terus trackpad-nya juga lebih gede nih daripada yang biasa. Trackpad-nya lebih besar daripada yang Air, jadi lebih lega. Lainnya nggak ada perbedaan, layar sama-sama Retina. Mungkin dari spesifikasi mereka bilang beda, tapi di mata gue ya nggak terlalu berbeda lah. Oke, sekarang waktunya recap. Nah, buat kalian yang budgetnya di bawah 10 juta, terus kalian entry level baru mau pindah dari Windows ke MacBook, kalian bisa pilih Air 2017. Karena itu udah lebih dari cukup buat kerjaan harian. Nah, buat kalian yang budgetnya lebih, sekitar 12-13 juta, itu aku rekomendain ke Air 2018 karena dia udah improvement banget, terutama buat layarnya dan desainnya. Cocok buat kalian yang perhatian sama warna, atau kalian yang kerjanya di bidang desain. Untuk kalian yang orangnya sabar dan Apple fanboy yang pengen latest teknologi dari Apple, itu M1 cocok. Tapi kalian harus sabar karena beberapa aplikasi masih belum support. M1 ini budgetnya di atas sekitar 15-17 juta lah gue bilang. Kemudian kalau kalian yang benar-benar ngejar performa banget, nggak peduli kenyamanan waktu nonton film di kasur, itu Pro 2020 cocok. So thank you for watching this video. Don't forget to hit like button and subscribe. Thank you.